Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur berangsur surut pada Minggu pagi. Meski demikian, genangan banjir masih merendam sebagian rumah warga. Banjir mulai surut, sejumlah warga RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu mulai membersihkan rumah dan menjemur barang yang terendam banjir. Hingga Minggu sore, Saudara, banjir di sejumlah lokasi lain di dekat dengan bantaran sungai pun juga sudah mulai surut. Meski banjir mulai surut, Saudara, lebih dari 650 korban banjir Cipinang Melayu masih mengungsi di Universitas Borobudur, Jakarta Timur. Kebanyakan dari pengungsi adalah perempuan dan anak-anak. Mereka memilih bertahan di posko karena merasa lebih aman dibanding berada di rumah mereka. Sementara itu, Saudara, banjir yang merendam perumahan Bumi Nasio Indah, Bekasi, Jawa Barat memaksa warga yang menjadi korban harus dievakuasi. Seorang bayi berusia 9 bulan jadi salah satu korban banjir yang dievakuasi oleh tim SAR. Warga perumahan Bumi Nasio Indah ini bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ini kapal? Di apa? Perahu karet? Sementara itu, Saudara, ketinggian banjir di perumahan Bumi Nasio Indah, Bekasi masih sekitar 1 meter. Tim SAR pun terus menyisir lokasi banjir untuk mengevakuasi korban. 3 perahu karet dan puluhan anggota tim SAR pun disiagakan. Informasi terkini terkait dengan banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur dan juga di perumahan Bumi Nasio Indah, Bekasi, Jawa Barat disampaikan oleh dua rekan saya, ada Francisco Donasiano dan juga Eri Cesaria. Saya sapa dulu, ada Francisco terlebih dahulu yang ada di Cipinang Melayu. Selamat petang, Cisco. Bagaimana kondisi warga di sana? Apakah mereka masih tetap bertahan atau seperti apa? Sudah berangsur banyak yang kembali untuk petang hari ini ke rumah masing-masing untuk membersihkan sebagian rumah dari endapan lumpur akibat adanya rendaman banjir yang berada di lokasi ini, di mana tadinya banyak kemudian warga yang berada di khususnya di RW 4 ini di posko bencana yang berada khususnya di Universitas Borobudur. Kalau kami memantau pada saat ini memang proses untuk penyurutan air juga sudah dibantu oleh mesin pompa dari Dinas Sumber Daya Air dari Kota Jakarta Timur. Dan kalau kami pantau juga untuk ketinggian muka air yang tadinya pada hari Jumat yang lalu ini ketinggiannya dari 2,5 hingga 3 meter. Tetapi saat ini karena sudah dibantu dengan pompa penyedotannya, hanya tinggal menyisakan untuk tinggi muka air di kawasan ini adalah 10 hingga 20 meter saja sebenarnya, Yasir dan juga Saudara. Sehingga juga kalau kami memantau juga untuk di posko pengungsian, kebanyakan atau mayoritas kemudian masyarakat dari yang terdampak banjir dari 6 posko bencana yang didirikan juga, ini adalah wanita dan juga anak-anak, di mana takut apabila nantinya terjadi banjir susulan. Karena kita mengetahui BMKG dan juga dari Lapan sendiri memprediksi bahwa akan terjadi curah hujan yang masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Kalau kami melihat untuk bantuan logistiknya sudah cukup baik sebenarnya, Yasir dan juga Saudara. Ada makanan, ada air minum yang bersih. Namun untuk di kondisi atau di lokasi pada saat ini memang untuk sarana dari listrik sendiri masih belum tersedia sebenarnya, Yasir dan juga Saudara. Dan masih memerlukan sebenarnya perlengkapan yaitu obat-obatan dan juga makanan yang layak seperti itu. Kalau kami memantau di tengah masalah pandemi COVID-19 ini juga dari pihak TNI dan juga Polri juga memberikan bantuan untuk penyebaran dari COVID-19 kepada warga yang kemudian terdampak. Ini adalah dengan pemberian swab antigen di mana dilakukan setiap pukul 7 hingga 9 pagi setiap harinya, terutama di posko bencana banjir yang berada di Universitas Borobudur. Yasir. Kini kita bergeser ke Eri Cesaria yang memantau bagaimana kondisi terkini banjir di perumahan Bumi Nasio. Eri, bisa digambarkan bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ketinggian air ini masih cukup tinggi? Ya, selamat petang, Yasir dan juga Saudara. Sejauh ini memang kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan hari Sabtu kemarin, tingginya air banjir di perumahan Bumi Nasio Indah sudah mulai berangsur surut. Tadi pagi itu sudah mencapai 140 cm dan pada sore hari ini sudah mencapai 70 hingga 100 cm. Meskipun begitu, tim SAR dan juga tim relawan hingga sore ini masih melakukan penyusuran ke tiap-tiap rumah yang ada di pemukiman Bumi Nasio Indah untuk melakukan evakuasi terhadap sejumlah
warga yang masih memilih bertahan. Setidaknya dari 330 kepala keluarga di 2 RW yang ada di perumahan ini, masih ada sekitar 50 kepala keluarga yang memilih bertahan, atau setidaknya ada sekitar 180 orang yang memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Rata-rata yang memilih bertahan di rumah mereka adalah mereka yang memiliki lantai 2 di rumahnya, sementara mereka yang tidak memiliki lantai 2 di rumahnya sudah dievakuasi dan saat ini sudah mengungsi maksud kami ke rumah kerabat mereka masing-masing. Hingga sore hari ini memang listrik di area perumahan Bumi Nasio Indah juga masih dipadamkan sejak hari Jumat kemarin karena memang dikhawatirkan terjadi konsleting listrik karena kondisi banjir di area ini pun juga masih terbilang cukup tinggi, yakni adalah 70 hingga 100 cm. Selain itu juga pemberian logistik baik itu makanan juga minuman ini masih terus dilakukan oleh tim SAR yang bersiaga di depan perumahan Bumi Nasio Indah, dan baru saja sekitar 15 menit yang lalu sudah ada satu perahu karet yang masuk ke dalam untuk membagikan makanan dan juga minuman bagi warga yang masih bertahan di dalam. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eri Casari atas informasinya dari Perumahan Bumi Nasio, dan sebelumnya ada rekan Francisco Donasiano dari Cipinang Melayu. Tetap jaga kesehatan saat melakukan peliputan.